Maka kita diciptakan oleh Allah dengan dua tujuan. Satu, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu, untuk mencabut nyawanya sebelum asar besok. Nah, ditunggulah ini sahabat. Ternyata begitu mau masuk asar, itu tunggu berita kematiannya. Ternyata panjang kembali bulan pada micawa Jawa Malang. Alhamdulillah. Gara-gara itu ditambah umurnya 20 tahun lagi baru mati. Coba bayangkan. Jadi banyak kemudian kurang sampai dengan asar, lihat kok jual balik bulan. Jangan mak gosip. Lihat pakai mobil balik bola tapi telepon mas sempajang hi. Kan begitu. Maka review balik bulan. Karena menggembirakan orang itu kan surga, Bu ya. Bapak Ibu paham nggak? Surga di dunia itu apa? Surga di dunia itu menggembirakan orang. Yang kumariu di berat taruh tahu, alhamdulillah itu sudah surga. Surga itu kan kenikmatan. Jadi orang bergembira kan nikmat, Bapak Ibu. Sebaliknya kalau kau buat orang sedih, maka itu kan neraka bagimu. Pernah lihat senyum surga, Ibu? Ya sekimita senyum surga. Yang mana itu senyum surga? Kalau dia dicaci maki, ya kadang-kadang tak pembicara lawan, dia balas dengan senyuman. Makasih banyak. Surga itu, kenapa? Jarang-jarang kita bisa lakukan yang seperti itu. Kita tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Itu surga. Jadi surga itu simpel, Pak Bu. Ya. Ini yang pertama, kalau mau dipanjangkan umur, pelihara yang namanya silaturahmi. Yang kedua, kalau mau dipanjangkan umur kata Nabi, pelihara yang namanya sedekah. Sedekah. Tidak ada uang yang paling sombong kecuali uang 100. Tidak ada uang yang rendah hati kecuali uang 2.000 rupiah. Kenapa sombong uang 100? Uang 100 sombong. Tempatnya Alfamart, Alfabili, Indomaret, Ulama, Baru, Sejahtera. Mau ber-AC. Uang 2.000. Beli permen, balu-balu bicu dikasih. Kata uang 100, nanti on rom itu. Kita konasa dari 100 ribu. Mau lupa nasi. Tapi apa kata uang 2.000? Jangan sombong uang 100. Kau mas samakan yon ramu, tapi itu nanti dulu nanti tulah ada sama supaya cuma. Kita konasa di tersebut. Bunyak kita wamoki. Tapi di masjid tadi sama di masjid tadi. Cuma ada nggak uang 100 mau salah di mana? Semua itu kok jaringan gini. Atau contoh gini, uangnya 3 lembar, uang 50, uang 100, uang 2.000, lewat celengan di depan, berapa yang masuk? Itu apa pengalaman itu 2.000? Masuk 2.000 baru minta lagi surga. Ya Allah, limpahkanlah surgamu kepada kami dengan keluarga kami. Maka Allah telah racuk kak. Kuasa bumi itu nak kelima kusi bau bonyok tu kan? Kita nggak perlu mengatakan kenapa 100. Pak Bu, kita nema tu makan tadi 50 pertama badu-badu dia rokok Maya terus 100. Baik, mau ketapa kitaku. Selalu kita menganggap bahwa inilah yang menolong kita, padahal tidak. Lihatlah, berkacalah dengan almarhumah. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa almarhumah ke alam kubur kan tidak ada, Bapak Ibu. Nabi hanya mengatakan begini, telu macuri lopotomate. Pertama yang curi lopotomate ko kiburan as-sabari wijawijanna anakna keluargana. Ikut semua mengantar itu, Pak Bu, ikut. Yang kedua, ia curi lopotomate nasabari waramparang angka motor oto mengantar lo kiburu. Yang ketiga, ia curi lopot tomate aku kiburin asabari amalak madicinna. Tapi apa kata Nabi? Rewa idua mondro iciku. Tiga rewa keluarganya. Bagaimanapun cintanya anak kepada ibunya, tidak akan ada yang bermalam sampai di malam. Tiga agama benih. Pulang Bapak Ibu. Dua. Apalagi yang pulang? Rewa ria sengi warang parang. Motor rewa mana? Tidak ada orang yang dikebumikan dengan harta bendanya. Isi buku kita aja lega. Ada itu pulang Bapak. Lalu apa yang tinggal? Amalnya, sholatnya, puasanya. Jadi kalau mau ditemani amal tak, perbanyak amal tak.
perbanyak ibadah kita, perbanyak. Termasuk adik-adik yang KKN ini, KKN profesi ini, 2 bulan kalau tidak salah itu. Itu kan bagian daripada amal, mengabdikan ilmunya. Dulu pakaiannya tidak seperti ini. Tidak pakai rompi ya. Lengkap itu alma maternya. Tapi kenapa pakai rompi? Karena teman-teman waktu saya sama KKN anak Unhas itu kalau pulang KKN itu pakaian alma maternya ngarobe atau jadi rompi. Akhirnya dibawakan sekalian rompi. Begini. Ya, Bapak Ibu hadirin, itu bagian daripada amal, mengabdikan ilmu. Kemudian yang ketiga, kalau mau dipanjangkan umur, apalagi pelihara doa, perbaiki doa kan kita diundang oleh Allah untuk berdoa kan? Maka di Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum illauko warikkuh. Minta, apa yang kita minta? Terutama apa? Doa kepada almarhumah. Apa yang ditunggu almarhumah? Kan doa aja. Dari mana? Dari anak-anaknya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Kalau manusia meninggal dunia in qata'a amaluhu, putuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3. Ada 3 yang tidak putus pada diri almarhumah. 1, sedekatin jariyah, sedekahnya waktu di dunia. 1 sak sampai masuk di masjid, bukan semuanya yang sampai. Apanya yang sampai Bapak Ibu? Niatnya orang yang bersedekah. 2, tidak putus amalnya almarhumah al-ilmu yuntaqau bihi, ada ilmu yang dia ajarkan. Nah, itu bagian daripada amal tadi. Ilmu yang kalian ajarkan dari kedokteran misalnya, yang dari farmasi misalnya, yang dari pertanian, dia ajarkan. Kenapa? Ada ilmu. Maka itu kalau ASN yang paling banyak pahalanya adalah guru. Banyak muridnya, banyak ilmunya diberikan. Selama dia mengajar ikhlas kepada Allah. Tapi kalau dia mengajar hanya sertifikasi nanti adik, nah itu tuh tidak dapat. Makanya itu kuncinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak putus amalnya almarhumah. Yang ketiga, waladun soleha au yud'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakannya. Berapa nanya almarhumah? Ini tamsil 8. Alhamdulillah. Itu Pak Bu selalu gembira kalau tanya berapa anaknya. Banyak Ustaz, sedikit ini 8, yang dipintar 13. Itu 2 tenda terogan, kasihan tidak muat itu Bu. Kita ini kalau kita ukuran pare-pare banyak ini 8, tapi masih kalah yang dikulangi. Itu sampai 12-11 kalau tidak salah. Cucunya 48. Cicit ada 20. Bayangkan itu, bagi enaknya. Kenapa Nabi SAW mengatakan begini Bu? Apa kata Rasulullah? Nabi bilang begini, kalau kalian sudah menikah, perbanyak anakmu. Kenapa diperbanyak anak? Karena saya mau dengan keturunan yang berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Perbanyak anak. Memang kita disuruh oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan 2 anak cukup. Siapa yang bilang 2 anak cukup? Kan KBN. Banyak anak, 8 anak. Kalau anak, tidak usahlah 8 misalnya. 1 orang anak yang beribadah kepada dengan ikhlas dan berdoa, apa tidak surga orang tua? Bayangkan 1 saja, apalagi kalau 8. Bagaimana sekiranya 8 anak ini bagus ibadahnya, bagus baca Qur'annya, bagus doanya, apa tidak surga orang tua? Nah itu yang ditunggu orang tua. Pak Bu, doanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua, Rabbi wafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang ditunggu orang tua. Persoalan mau sedekah atas namanya, terserah, ada uang tidak ada, terserah. Ada masalah, yang penting doanya dulu. Kan itu yang ditunggu Bapak Ibu. Jadi, itulah gunanya anak. Yang kedua, kalau anaknya sholat, berapa sholatnya anaknya, maka itu juga yang sampai kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, kalau anak bermaksiat, berapa kemaksiatan dilakukan, itu juga yang sampai kepada orang tua. Itulah kenapa dalam Al-Quran pada surah Yasin, apa kata Allah? Dalam surah Yasin itu begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya kami kunci.
Tapi mata, telinga, tangan, dan kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu orang tua tadi kuburan lihat. Dia tembus pandang seperti kalau kaca ribeng. Tahu kaca ribeng kalau mobil? Kalau kita di dalam, tidak semua orang di luar. Di taman nanti saliwang. Tapi iya orang saliwang ini taki. Beginilah kondisinya almarhumah Reni. Begini modelnya Pak. Ini taman kita. Tapi dia ini Lena. Tapi dia tembus pandang. Dimanapun dia dikuburkan, dia tembus pandang melihat anak-anaknya. Agak betul kan? Aja mau pakasiri, tomato mau ke kiburu nasabari kedo-kedo mau mondro akolino. Malu orang tua di kuburan. Kalau azan berkumandang, lalu kita tidak sholat. Malu orang tua di kuburan. Kalau kita tidak melakukan dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat. Itulah kenapa dia dikasih kekuatan untuk melihat anak-anaknya di dunia. Yang kedua, almarhumah telinganya tidak mati mendengar. Apa buktinya Bu mendengar telinganya? Kalau kita masuk di kuburan atau kita antar ke kuburan, beri salam apa tidak? Beri salam kita? Beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur insyaallahu lahikun. Kenapa kita beri salam? Satu, karena rumahnya orang mati. Apa artinya rumahnya orang mati? Haram makan dan minum di rumahnya orang mati. Mana rumahnya orang mati? Kuburan. Kalau ini rumah tempati mati. Andre kok ya kau ketawamu. Ada air minum. Apakah saya minum ini air? Saya minum. Katanya haram. Tidak. Bukan orang mati yang bikin. Yang kedua, saya harus hargai pemberian orang. Kenapa? Tidak ada akhlak yang paling tinggi pada diri Nabi kecuali menghargai orang. Nabi puasa sunnah dikasih air minum, Nabi ambil air itu dia minum. Kata sahabat, ya Rasulullah, maga tainu minum puasa sunnah gitu adalah sana minta. Ya siapalah ya hargai pada terupa tahu daripada melaksanakan puasa sunnah. Ibn ini lima orang sih nggak ada gitu, apalagi kau titik lima nih. Juluh gimana tuh? Tapi mandre gitu, agar rasa aja ada puasa sunnah ki. Coba yang dulu. Kalau tidak mampu batalkan puasa, bisik tuan rumah. Oh maaf ya, saya lagi puasa. Tapi solo kia itu, bukuran lah. Lebih minta daripada ngambil. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Terus salam. Yang kedua, kenapa telinganya mendengar? Itu alasannya kenapa dibacakan talqin. La ilaha illallah la ilaha. Bacakan talqin. Bacakan Yasin, bacakan doa. Kenapa? Telinganya mendengar. Ketika almarhumah masih ada wujudnya di sini, lalu kita takziah, dia pasti mendengarkan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita berada di kuburan lagi siara, lalu kita berdoa, dia mendengarkan. Maka Bapak Ibu hadirin, maka sekali lagi mati itu adalah haknya Allah, tapi umur bisa diperpanjang karena tiga tadi. Satu, silaturahmi. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia akan dipanggil oleh Allah, dia dimatikan. Apakah dia sakit? Apakah dia sehat? Almarhumah berapa umurnya? 73. 73. 73. Luar biasa itu. 74 nanti. 73. Alhamdulillah lewat dari umurnya Nabi, berarti rahmatnya Allah yang main. Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun baru mati. Nabi Nuh 950. Nabi Ibrahim 270 tahun. Umur pertengahan Nabi Ibrahim berada di angka 80 tahun. Kenapa 80 tahun Nabi Ibrahim umur pertengahan? Karena itu Nabi Ibrahim ia menalai sunnai arwamani puluna tahun. Itu Nabi Ibrahim Pak. Arwamani puluna tahun napali sunnah. Aja nato macio ko Nabi Ibrahim. Tidak ada ki. Ya puluh na itu pakor pada Nabi Ibrahim. Lari mana lu terus? Tiga belum ada pe. Tak usah nih. Ya itu dulu. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim arwamani puluna tahun napang kawilwa nama putih sidi. Jadi Nabi Ibrahim itu satu rambutnya putih di usia 80 tahun. Kalau kita sekarang 40 tahun sudah banyak rambut putih. Itu normal. 40 tahun ke atas normal itu. Kenapa? Rambut putih itu adalah kata Allah rahmatku. Apa rahmatnya Allah dengan rambut putih? Satu,
masiri ni kumaputi biduai dia cuma sempajang. Malu itu. Dua, masiri ni kumaputi dua tak lele mompa kutu kita ABG. Malu itu. Makanya rambut putih itu rahmatnya Allah. Kenapa? Karena nanti rambut putih akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rambut putih jangan dicabut, boleh disemir. Kalau lebih banyak rambut putihnya daripada rambut hitamnya, maka boleh disemir dengan warna coklat atau warna paci. Kalau lebih banyak rambut hitam dari rambut putih, maka boleh disemir dengan warna hitam. Mana yang paling banyak? Hitam, Ustaz. Semir dengan warna hitam. Putih, semir dengan warna bukan hitam, yang jelas coklat. Itu biasanya orang kayak pirang. Nah, itu boleh. Jadi pirang itu 40 tahun ke atas. Sekarang anak-anak pirang 40 tahun ke bawah. Itu dibolehkan. Ya, hadisnya hadis 411 dalam Riyadhus Shalihin. Jadi boleh menyemir rambut. Nah, Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad berapa umurnya? 63 tahun. Kalau ada yang lewat dari itu 63, berarti masuk namanya maulu. Apa itu maulu? Pikun-pikun toh. Maulu itu ada dua. Ada maulu, ada toh maulu. Tiga sama maulu. Ya kok maulu 70, 60 tahun ke atas lebih. Maulu nih. Pikun. Tapi ada namanya maulu. Apa itu maulu? 40 tahun ke bawah. Yang mana itu maulu? Telepon, halo, tiga ki, ya ada di jalan, padahal masih di rumahnya itu. Maulu ini. maulu nih. Jadi saya bedakan nih, tiga bola, tiga lalang. Maulu dia itu. Ditelepon, di mana ki? Ada di jalan ini. Padahal kamu. Yang kedua, dia kasih maulu. Makan jani aninna lo sina kelu, maulu topa. Maulu apa itu maulu? Bapak Ibu hadirin, ajar mesti jelok. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu berlindung kepada Allah, ya Allah. Dan terutama kita, tabe Pak. Tabe nah. Sekarang generasi kita rusak ini. Kenapa generasi rusak? Itu 3 generasi rusak ini. Atau mana itu sih? Yang mana rusak? Anak-anak selama ada yang namanya medsos IT, rusak itu generasi kita. Satu, anak-anak rusak dengan game online. Dua, bapak-bapak rusak dengan judi online. Tiga, emak-emak rusak dengan COD. Jadi mesti jelok. Makanya itu Pak, suami dengar baik-baik ini Pak. Kalau tidur sama istri tak, apanya disentuh dulu? Aja nih ya roh. Dinrona, nih, jidatnya itu disentuh istri tak, dibacakan salawat 3 kali. Allahumma, paling bagus kalau didudukkan baru membelakangi kiblat, baru kita menghadapi kiblat, angkat jempol letakkan di sini. Aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Sudah itu baru berdoa, ya Allah, kalau ada kebaikan istriku, tebarkan kebaikan itu. Ya Allah, aku berlindung dari istriku dengan COD. Itu doa. Itu yang bikin